Masih bingung lihat sektor apa sih yang lagi tren? Terus masih bingung juga gimana sih caranya melakukan analisa sektoral menggunakan historical price? Pada kesempatan kali ini, kita akan membantu sobat investor sekalian untuk membahas mengenai klasifikasi industri yang ada di Bursa Efek Indonesia dan gimana sih cara ngeliat sektor yang lagi tren. Yuk, simak videonya sampai habis ya. Apa sih tujuannya dibuat klasifikasi industri? Ada 4 poin penting kenapa klasifikasi industri diperlukan. Yang pertama ada standarisasi. Klasifikasi industri memberikan kerangka standar untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan sektor ekonomi mereka. Ini memudahkan analis dan investor untuk membandingkan kinerja perusahaan dalam satu industri yang sama. Sedangkan yang kedua ada diversifikasi investasi. Investor dapat dengan mudah mengidentifikasi dan memilih saham dari berbagai sektor untuk membentuk portofolio yang terdiversifikasi, mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi industri tertentu. Sedangkan yang ketiga ada pemantauan dan pengawasan. Regulator pasar modal dapat lebih efektif memantau dan mengawasi perusahaan berdasarkan sektor industri mereka, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah dan penegakan kebijakan yang lebih tepat. Yang keempat adalah penelitian dan pendidikan. Peneliti dan akademisi dapat mendapatkan sumber data yang terstruktur untuk melakukan studi, ekonomi, dan keuangan yang dapat menghasilkan wawasan berharga tentang dinamika industri. Kapan penerapan klasifikasi industri? Sejak 1966, Bursa Efek Indonesia menggunakan prinsip klasifikasi berdasarkan aktivitas ekonomi dalam mengelompokkan bidang usaha perusahaan tercatat yang dinamakan JASICA atau Jakarta Stock Exchange Industrial Classification. Sedangkan JASICA dengan prinsip aktivitas ekonomi menggunakan klasifikasi sektor yang terdiri dari 9 sektor dan 56 subsektor dengan mengacu dari klasifikasi baku lapangan Indonesia atau KBLI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka BI memandang perlu untuk melakukan perubahan pada acuan untuk klasifikasi industri yang baru. Maka dari itu, pada tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan IDX Industrial Classification atau IDXIC. IDXIC ini memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 sektor, 35 subsektor, 69 industri, dan 130 subindustri. 12 sektor IDXIC ini antara lain sektor energi, barang baku, perindustrian, konsumen primer, konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti dan real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistik, dan produk investasi tercatat. Sobat investor bisa melihat perbedaan dari JASICA ke IDXIC dari tabel berikut. Yang pertama, perbedaannya. Perbedaan pertama ada di prinsip. JASICA menggunakan aktivitas ekonomi, sedangkan IDXIC menggunakan ekspresi pasar. Dari strukturnya, ada 2 tingkat, yang tingkat pertama sektor dan tingkat kedua subsektor untuk JASICA, sedangkan IDXIC berada 4 tingkat, ada sektor, subsektor, dan industri dan subindustri. Pengkodeannya berubah juga dari JASICA sektor 1, subsektor 11, sedangkan IDXIC sektor A, subsektor A1, industri A11, subindustri A111. Secara indeksnya juga berbeda, JASICA ada 9 indeks sektor dan IDXIC ada 11 indeks sektor. Di hari yang sama, Bursa Efek juga meluncurkan 11 indeks sektoral yang menggantikan indeks sektoral sebelumnya, dengan tujuan untuk memberikan acuan bagi pelaku pasar yang standar dalam melakukan analisis sektoral. Dengan menggunakan pendekatan eksposur pasar dan struktur klasifikasi yang lebih dalam, menjadikan IDX sektoral IDXIC lebih dalam, menjadikan indeks sektoral IDXIC lebih mudah digunakan dalam menganalisa portofolio investasi. Sobat investor bisa melihat pada gambar berikut ini mengenai 11 indeks sektoral. IDX Energy, IDX Basic, IDX Industri, IDX Non-Cycle, IDX Cycle, IDX Health, IDX Finance, IDX Property, IDX Techno, IDX Infrastructure, dan yang terakhir ada IDX Transportation dan Logistik. Setelah sobat investor tahu mengenai klasifikasi yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia, kita lanjut mengetahui sektor yang sedang tren di 2024 ini. Fluktuasi harga saham di pasar saham memiliki banyak faktor dan sentimen, seperti kinerja perusahaan,
kondisi ekonomi, berita dan peristiwa global, yang keempat perubahan regulasi, dan yang terakhir adalah aksi korporasi. Begitupun dengan ke-11 indeks sektoral, mereka akan berfluktuasi setiap harinya. Seperti contoh, dari awal tahun 2024 sampai Juli 2024, kita mendapatkan beberapa berita global seperti kenaikan harga minyak mentah WTI dan Brent yang melompat jauh dari tahun sebelumnya karena terjadinya konflik Timur Tengah dan perang Rusia dan Ukraina. Daerah konflik biasanya membutuhkan minyak bumi untuk kebutuhan alutsista mereka. Isu hangat yang kedua di 2024 adalah kondisi kepastian global yang tidak menentu mengenai Federal Reserve System atau Fed yang masih tidak memiliki kepastian untuk melakukan cut rate di tahun 2024. Karena ada data ekonomi US dan belum menunjukkan sesuai keinginan Fed, membuat investor lebih tertarik kepada pasar komoditas. Dari kedua berita tersebut ternyata membuat sentimen positif terhadap sektor energi. Terlihat pada tabel IDX Energy menunjukkan pertumbuhan paling tinggi sebesar positif 15,14%. Secara year to date ditutup di level 2.414,48 poin pada perdagangan Jumat 12 Juli 2024. Jadi kesimpulannya, dengan adanya IDX sektoral bisa membantu kita untuk menganalisa sektor apa yang sedang tren atau terjadi di tahun ini atau di waktu tertentu. Maka dari itu, dengan adanya IDX sektoral ini bisa membantu kita untuk melakukan diversifikasi portofolio. Sekian video mengenai IDX sektoral kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube PCI.